sidang nih. Tapi tadi ada beberapa hal yang menarik sebenarnya. Yang menarik itu pertama, ahli itu merangkap saksi. Kalau di istilah di luar MK itu kan ada namanya istilah saksi ahli itu. Iya. Ya kan, saksi ahli. Kalau di sini kan jelas ahli ya ahli, saksi ya saksi, gitu kan. Nah, sehingga saksi itu seringkali tidak boleh memberikan pendapat, itu sering sekali ditegur sama hakim MK. Kayak kemarin waktu gua sidang perkara apa itu buruh migran, itu saksi dia memberikan pendapat, langsung ditegur sama hakim bahwa Anda di sini sebagai saksi bukan ahli. Ini kan statusnya sebagai saksi, jadi bukan ahli, jadi jangan memberikan pendapat. Jadi apa yang dialami, yang diketahui, itu aja. Jadi jangan pendapat ya. Kalau pendapat itu sebagai ahli. Ini yang diajukan sebagai saksi oleh pemohon. Ya, silakan. Jadi istilahnya nggak ada istilah saksi ahli. Kalau saksi yang memberikan memberikan informasi apa yang dia tahu, yang dia dengar dan dia saksikan langsung, tidak boleh berpendapat. Kalau ahli itu tidak boleh kemudian memposisikan sebagai saksi. Persoalan Prof Eko hadir di sini sebagai ahli. Ya. Jadi saya ingin Prof Eko menjelaskan sebagai seorang akademisi karena sebagai ahli bukan sebagai wakil menteri. Ya. Jadi pengalaman ketika itu yang diabstraksikan ke atas untuk memotret permohonan ini. Nah, tapi kan dalam prakteknya ternyata ada ahli yang memang kemudian juga menjadi saksi. Kayak tadi tuh, misalnya kan dia kita menguji undang-undang Wamen, tapi dia ahli yang juga pernah menjadi Wamen, sehingga dia memposisikan diri sebagai saksi juga, bersaksi juga pada saat dia sebagai Wamen gitu kan. Akhirnya tidak bisa menjawab bagaimana di kementerian lain. Padahal seharusnya kalau dia sebagai ahli, harusnya itu dijawab berdasarkan hasil pengamatannya, kan, hasil keahlian dan lain-lain. Nah, kalau dari Mas Hasan tadi gimana Mas pendapatnya terkait dengan perkembangan keterangan ahli? Sama, ya. Jadi seorang yang dihadirkan menjadi ahli, tapi dia juga bersaksi gitu dari pengalaman dia. Itu yang menarik juga. Dari sisi materinya. Karena dari segi materinya ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan apa dan jawabannya kurang tepat. Itu termasuk rangkap jabatan juga kayaknya nggak terlalu terlalu iya, mendalam ya. Iya, benar sekali itu. Jadi itu catatan menarik saya. Gitu. Kalau Denny sebagai sebenarnya nggak lawyer jauh beda dengan Mas Hasan sih. Cuman di situ memang dijelaskan tadi dalam saksi itu bahwa unsur politik itu kental. Jabatan wakil menteri itu unsur politik itu kental. Jadi dia menyebut memang tadi yang nomor satu ya politik. Iya. Itu baru untuk pemerintah. Saya tidak memahami secara mendalam apa yang terjadi di kementerian lain sebagai seorang ahli maupun sebagai seorang mantan Wamen. Tapi saya pernah mendengar bahwa ada sejumlah friksi kompleksitas tertentu yang dialami dalam hubungan antara menteri dan wakil menteri dalam pelaksanaan tugas. Tapi saya tidak mengetahui secara detail bagaimana itu terjadi. Saya nggak punya pengetahuan yang mendalam mengenai apa yang terjadi di dalam kementerian lain. Tetapi potensi itu tetap ada. Karena apa? Karena pertama dua hal. Karena jabatan politik itu punya dimensi politik, punya kepentingan politik. Jadi kalau ada seorang masuk diinjeksi di sebuah kementerian, pasti akan menimbulkan juga friksi politik. Apalagi wamennya berasal dari partai politik atau kepentingan-kepentingan politik lainnya. Jadi potensi itu tetap ada. Itu dari sisi kepentingan politik seorang menteri. Bagaimanapun seorang menteri adalah jabatan politik, berasal dari partai politik, dan punya kepentingan-kepentingan politik. Kalau lu baik selaku pemohon, sepertinya kan kalau lihat dari perkembangan sidang kita selama ini, kan kemungkinan mahkamah tetap akan mempertahankan nih kayaknya, hanya paling penting mempertegas kedudukan dan lain-lain. Nah dari lu gimana kan kita pemohon kan meminta agar Wamen ini ditiadakan. Nah berdasarkan perkembangan sidang bagaimana? Ya pada dasarnya apapun itu keputusan hakim pasti kita tetap menerima dengan baik permohonan itu dikabulkan atau tidak. Tapi menariknya hari ini adalah apa ya? Kalau gue melihat ketika dia memberikan argumentasinya, gue belum menemukan kerangka teoritik mas. Iya. Kayak gitu. Artinya pengalaman ya.
Artinya apa yang beliau sampaikan di persidangan itu merupakan ya kerja pada saat beliau menjadi wamen. Lo gimana Pak? Apa itu Bang? Ini kalau misalkan nanti dari perkembangan sidang ini seandainya misalkan ditolak sama mahkamah itu tetap mempertahankan dari sisi mahasiswa bagaimana? Kalau yang penting kan yang tadi mau Bayu bilang, yang apapun keputusan MK itu yang terbaik lah. Oh, yang bukan, menurut kita bukan fokusnya mencari menang dan kalah, Bukan. kabul atau tolak ya. Iya. Artinya untuk bisa mendapatkan kepastian ya. Ya. Yang penting posisi wamen ini jelas aja sih Bang. Karena memang kalau kita lihat tadi posisinya Prof Eko itu kan dia memang kebetulan menjadi wamen karena kemampuannya. Tapi kan banyak sekali wamen-wamen yang sebenarnya hanya sebagai bisa dikatakan politik balas budi, memberikan ada beberapa. memberikan apa namanya transaksi politik. ya mungkin bisa dibilang transaksi politik lah gitu kan, karena dia sudah membantu mensukseskan dan kemudian mendapatkan posisi wakil menteri gitu kan. Nah sementara kalau menurut ahli tadi dari pemerintah jelas bahwa seharusnya wamen itu yang diutamakan adalah memang ahli profesional, ahli di bidangnya ya, walaupun dia dari relawan, walaupun dia dari partai politik ya, yang penting harus ahli di bidangnya ya, sehingga bisa membantu. Oke lah, mudah-mudahan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang kita harapkan, ada kepastian hukum. Dari sini mau kemana kita nih? Makamin dulu apa? Mie ayam.